Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pangestu, NPM 211506182 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum sistem operasi percobaan kedua, yaitu mengenai penjadwalan. Oke, di sini terdapat modulnya. Yang pertama, kita buka dulu sebuah simulator, kemudian kita salin kode ini dulu. Kita buka sebuah simulator, kemudian pada bagian ini kita klik saja compiler. Selanjutnya pada bagian ini kita dapat mempastekan kodenya di sini, menuliskan kode pada bagian ini program compiler. Selanjutnya kita dapat klik compile, maka program akan tercompile. Selanjutnya kita klik saja load in memory, maka akan diarahkan ke bagian ini. Pada bagian ini kita klik saja OSO. Nah, maka diarahkan pada OS simulator ini. Pada bagian ini saya akan mencoba terlebih dahulu mengenai first come first serve atau FCFS. Perlu diketahui, FCFS merupakan sebagai proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Jadi kalau sama, maka pelayanannya itu dilaksanakan berdasarkan antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai terlebih dahulu dieksekusi. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. FCFS ini dapat diartikan sebagai penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan kedatangan waktunya. Maka yang terlebih dahulu itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Oke. Pada bagian ini kita klik saja ini sudah. Selanjutnya kita dapat menaikkan ininya menjadi first, kemudian kita klik saja create new process. Yang pertama ya ini P1, kemudian kita klik saja, klik lagi P2, dan klik lagi muncul P3. Setelah itu kita dapat mengklik start untuk mengetahui. Nah, program masih berjalan. Pada bagian ini proses akan menjalankan yang pertama terlebih dahulu, yaitu P1. P1 akan dieksekusi, kemudian P2 dieksekusi, kemudian P3 akan dieksekusi secara berurutan. Setelah selesai, kita lihat view proses startnya. Pada P1, kemudian P2 0,6, 006, kemudian P3 012 atau 012 dengan rata-rata proses waiting time-nya itu 6. Oke, selanjutnya Pak, kita lihat view log-nya. Nah, pada view log-nya ini terdapat P1, P2, P3 yang tadi berada sudah diklik pada create new process, maka ready di queue. Kemudian pada di sini tuh terdapat waiting time. Pertama itu P1 dieksekusi dengan waiting time 0,17 dari awal. Kemudian terdapat batas periodenya itu 95. Kemudian di sini juga pada P2 terdapat 6,31 second. Mengapa? Karena P2 ini menunggu P1 dulu dieksekusi baru P2. Jadi waktunya 6,31 second. Kemudian pada P3 itu terdapat 12,4 second. Mengapa demikian? Karena P3 ini harus menunggu dari P1 dulu eksekusi, P2 dieksekusi, baru P3 dieksekusi. Jadi secara berurutan atau antrian seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba short job first atau SJFS. Jadi SJFS ini bisa diartikan yaitu setiap proses yang ada
di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Jadi burst yang terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu dari proses yang dimiliki CPU. Oleh karena itu, SGF adalah salah satu bentuk algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh waktu tunggu dari sebuah proses. Apabila suatu proses memiliki waktu tunggu paling sedikit dalam prosesnya, maka proses tersebut yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan mencoba rival delay-nya. Kita buat second dan pertama saya buat 7 second. Kita create new process, akan muncul di sini dengan delay 7. Kemudian yang kedua saya bikin P2 nya itu 2 second. Kemudian yang selanjutnya P3 saya menggunakan 9 second. Setelah itu kita dapat mengklik start. Setelah kita klik start, kita tunggu prosesnya. Ini yang P2 ini akan dieksekusi terlebih dahulu karena tadi saya membuat rival delay-nya itu paling sedikit. Jadi dia dieksekusi terlebih dahulu. Dia rival delay-nya tadi itu 3. Kemudian yang pertama dia dieksekusi. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihatnya di view log. Nah, pada bagian ini nih. Yang pertama dieksekusi itu P2 karena P2 itu paling sedikit rival delay-nya tadi, burst time. Jadi dia akan dieksekusi terlebih dahulu dengan waiting time 0,07. Kemudian yang P1 yang selanjutnya itu P1 itu saya menginputkan tadi itu 7 rival delay. Jadi dia dieksekusi karena P3 nya itu ada 9 rival delay, itu 9 second. Jadi urutannya yang dieksekusi itu P2, P1, kemudian P3 karena P2 nya memiliki 3 rival delay, kemudian P2 nya itu 7 rival delay, dan P9 nya itu P3 nya itu 9 rival delay. Jadi dieksekusi secara berdasarkan rival delay. Oke, biar saja. Kemudian saya akan mencoba yang selanjutnya yaitu round robin. Nah, pada round robin ini bisa dibilang algoritma ini menggilir proses. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba round robin. Nah, round robin ini merupakan algoritma yang menggilir proses yang ada di antrian. Algoritma ini menggunakan time sharing. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jadi itu algoritma ini dilakukan secara bergilir. Oke, pada bagian ini kita buat ininya menjadi 10. Kemudian pada proses lifetime saya buat 7. Kita buat create new process. Kemudian pada bagian ini saya membuatnya 3 sama seperti tadi, yang P-nya 3 lifetime-nya. Kemudian pada P3 saya menggunakan 9. Itu proses. Nah, untuk bisa melihatnya nanti saya ubah ininya menjadi lebih supaya dapat melihat prosesnya. Oke, kita coba start. Kita dapat melihatnya di sini. Dia bergilir. Dieksekusi 1 dieksekusi dulu, kemudian 2 dieksekusi juga, kemudian 3 dieksekusi secara bergilir. Oke, selanjutnya kita dapat melihatnya di view log. Nah, pada view log ini P1 dia dieksekusi terlebih dahulu secara bergilir dengan P2. Apabila
P1-nya belum selesai, maka nanti dia akan dieksekusi lagi. Di sini memiliki waiting time 0,34, kemudian P2-nya memiliki waiting time itunya 8,17, kemudian P3 memiliki waiting time-nya 11,42. Nah, di sini juga dapat dilihat P2-nya 0,8 dan P3-nya 0,11 0,11 dengan rata-rata timnya 4. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, FGFS, SGF, dan round robin, dapat disimpulkan untuk FGFS itu dieksekusi berdasarkan antrian. Jadi P1 dulu dieksekusi, P2 dieksekusi, kemudian P3 secara berurutan. Untuk SGFS itu akan dieksekusi berdasarkan arrival delay-nya terpaling sedikit. Jika arrival delay-nya paling sedikit di P2, maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Itu berdasarkan arrival delay. Jadi yang arrival delay-nya paling banyak, maka itu paling terakhir dieksekusi. Kemudian untuk round robin ini akan dieksekusi secara bergilir. Jadi P1, P2, P3 itu akan dieksekusi dahulu bareng-bareng secara bergilir. Kemudian apabila P1-nya belum selesai, maka dia akan dieksekusi kembali. Seperti itu. Nah, untuk yang paling efektif menurut saya itu dilihat dari waiting time-nya. Jadi di sini waiting time-nya yang paling efektif ya untuk digunakan itu yang SGF, karena dia langsung dilayani terlebih dahulu, tidak perlu nunggu lama proses datang duluan selesai. Jadi SGFS itu paling efektif karena dia langsung dilayani tanpa menunggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.